Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Selamat datang di mata kuliah ITP 332 karakteristik bahan pangan. Selamat mengikuti. Pada video ini kita akan belajar tentang karakteristik daging bagian yang kedua. Pada materi daging bagian 2 ini kita akan membahas mengenai warna daging, kemudian sifat palatabilitas daging, kemudian daging untuk bahan industri yang kita kenal dengan mechanically deboned meat, kemudian pH dan pengaruhnya terhadap mutu daging, kemudian kerusakan daging, dan yang terakhir adalah untuk pengenalan produk-produk olahan daging. Warna daging merupakan hal yang sangat penting ya, karena merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen ya, untuk membeli, untuk mengkonsumsinya. Mungkin seperti bagaimana kita tahu, biasanya kadang-kadang kita memilih produk itu umumnya adalah dari warna yang pertama kita pertimbangkan ya, dan apalagi kalau untuk produk-produk hasil pertanian yang mana warna itu biasanya akan mencerminkan dari aspek mutunya yang akan ada korelasinya terhadap juga tingkat kesegaran dari produk. Sama halnya dengan daging di sini ya. Ini warna bisa sebagai indikator dari suatu mutu daging. Pada dasarnya warna dari daging itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah mioglobin dan hemoglobin. Jadi sekitar 80% warna daging itu disusun oleh mioglobin dan 20%-nya adalah hemoglobin. Fungsi dari kedua ini ya sebenarnya adalah mirip ya. Kalau hemoglobin itu fungsinya untuk sebagai alat transportasi untuk oksigen ya, dari paru-paru ke sel. Sedangkan mioglobin itu berfungsi untuk menyimpan oksigen di dalam sel, jadi menjaga ketersediaan oksigen di dalam sel. Nah, untuk lebih memahami apa itu mioglobin dan juga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan warna dari mioglobin ya, pada slide berikut akan ditampilkan video tentang warna pada daging. Silakan disimak dan dicatat poin-poin penting dari videonya. Myoglobin is a sarcoplasmic protein that acts as the primary pigment for beef muscle color. Making up 80 to 90% of total pigment, myoglobin is made of two parts, a globular protein and a non-protein segment known as the heme or porphyrin ring, located at the center of the myoglobin molecule. The redox state, as well as the ligand, or atom bound to the heme ring, dictate the visible color of meat. When the valence state of iron within the heme ring is in a reduced or ferrous state, it is able to bind with other molecules. However, when oxidized or in a ferric state, cannot bind with other available molecules. Myoglobin commonly exists in four chemical forms: deoxy, oxy, met, and carboxymyoglobin. Deoxymyoglobin is responsible for the purplish-red appearance of uncut, vacuum-packaged, and or meat interior to the surface of steaks and roasts, where little oxygen is present. This form exists in a ferrous state, with no attached ligands. When deoxymyoglobin is exposed to oxygen via cutting, unsealing, or grinding, the result is the most desirable, bright cherry red beef lean color. In oxymyoglobin, iron remains in the ferrous state, but is allowed to form a bond with oxygen in a process known as oxygenation. Ideal beef color can also be achieved by bound carbon monoxide or carboxymyoglobin. When oxygen partial pressures are not high enough to form oxymyoglobin, or low enough to maintain deoxymyoglobin, metmyoglobin, and a brown discoloration of fresh beef occurs. At that point,
myoglobin has been oxidized or lost an electron, converting the heme ring to its ferric state. Dari video sebelumnya, Anda sudah dapat melihat bagaimana struktur dari myoglobin. Nah, pada slide ini lebih dijelaskan lagi untuk lebih memperjelas bagaimana itu mengenai struktur myoglobin. Jadi, pada dasarnya myoglobin itu terdiri dari protein yang kita sebut dengan globin dan komponen non-protein yang disebut dengan grup hem atau hem group. Ada yang menulis di buku itu seperti heme group ya, tapi ada juga yang ditulis tulisannya berdasarkan ucapannya hem group. Jadi di sini saya tuliskan kedua-duanya. Nah, untuk penjelasan rinci dari struktur jadi dari hem group sendiri ya bisa dilihat di sini dan akan dijelaskan lebih rinci pada slide berikut. Di dalam gambar kita bisa melihat struktur dari grup hem ya, yang merupakan salah satu penyusun dari myoglobin. Jadi pada dasarnya ya, grup hem ini terdiri dari rantai porfirin ya, seperti cincin porfirin yang flat gitu ya, datar. Kemudian pada pusatnya itu ada atom besi Fe ya, iron atom. Nah, di sini kita lihat atom Fe ya, besi ini berikatan ya. Jadi ada 6 ya, ada 6 ikatan ataupun 6 ikatan untuk Fe ya, 6 tangan gitu ya. Jadi 4 tangan itu sudah berikatan dengan nitrogen, satu yang berikatan dengan globin ya sebagai proteinnya, dan satu lagi adalah ikatan yang bebas ya, yang secara alami sebenarnya diisi oleh air. Warna dari myoglobin ternyata sangat dipengaruhi oleh senyawa yang berikatan pada besi ya, besi pada sisi yang bebas ya, pada ikatan yang keenam bebas, dan juga kondisi oksidasi dari besi itu sendiri. Jadi misalkan dalam kondisi tereduksi atau Fe3+ ataupun dalam kondisi yang teroksidasi dalam kondisi atau Fe3+ ya. Kemudian juga senyawa yang berikatan pada ikatan yang keenam itu juga akan berpengaruh ya, apakah yang berikatan itu adalah oksigen atau CO ya, karbon monoksida, ataupun juga H2O. Jadi kalau H2O pada dasarnya adalah sifat dasar itu adalah ikatannya dengan H2O netral ya. Kemudian juga kondisi dari globin ya, jadi globinnya sendiri apakah utuh ataupun juga normal ya, terutama untuk di daging yang mentah ya, itu native, jadi bentuknya adalah asli ya, globin masih utuh asli. Tapi kalau dalam kondisi terdenaturasi, jadi globinnya itu, struktur globinnya itu terbuka ya, terdenaturasi ya, misalkan pada daging yang dimasak ya, otomatis juga akan merubah dari warna dari daging ya. Dari pada tabel 4 ya, ini menyajikan untuk warna-warna daging ya pada kondisi yang yang umum terjadi ya. Mungkin akan dijelaskan pada slide berikutnya juga untuk lebih memudahkan gambaran dari kondisi warna myoglobin ini. Oke, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap warna myoglobin. Nah, di sini diringkas bahwasanya kondisi kimiawi dari myoglobin itu sangat berpengaruh dalam kondisi native atau aslinya ya, itu berupa Fe2+. Nah, pada saat sisi yang keenam atau ikatan yang free side-nya itu diisi oleh H2O, maka warnanya adalah warna daging yang asli ya, yang warna yang belum kontak dengan udara gitu. Jadi mungkin daging yang masih terbungkus dengan kulit ataupun daging yang belum dipotong-potong ya. Jadi bagian dalamnya itu adalah berupa deoksymyoglobin yang umumnya berwarna keunguan ya, merah keunguan.
Nah, saat daging terpapar dengan oksigen ya, jadi pada sisi ikatan yang keenam ya, Fe itu yang keenam itu diisi oleh oksigen, jadi air H2O diganti menjadi oksigen ya, maka akan membentuk oksimyoglobin yang warnanya adalah merah cerah. Nah, kemudian pada kondisi mungkin ini kalau ada NO ya, NO itu nitric oxide, biasanya kita kalau dalam proses pengolahan pangan tuh menggunakan, kita sebut dengan proses curing ya. Curing itu pemberian dengan nitric oxide ini. Nah, nanti akan membentuk ikatan nitric oxide myoglobin yang berwarna pink ya. Dan pada kondisi sisi ikatan yang keenam itu diisi oleh CO ya, maka akan membentuk karboksimyoglobin yang berwarna merah cerah juga. Jadi warnanya sangat mirip antara oksimyoglobin dan karboksimyoglobin. Jadi merah cerah yang menarik ya untuk konsumen. Nah, sedangkan kalau atom besinya ya sisi pusat besinya itu dalam kondisi yang teroksidasi, jadi Fe3+ ya. Kemudian sisi yang keenam itu diisi oleh air atau H2O, maka akan terjadi myoglobin yang warnanya adalah coklat, jadi merah kecoklatan gitu. Sedangkan kalau ada kondisinya itu adalah globinnya itu terdenaturasi ya. Jadi seperti tadi dalam kondisi mungkin dipanaskan, dimasak, maka protein akan terdenaturasi. Jadi globinnya adalah protein. Jadi kalau dipanaskan, maka struktur proteinnya akan terdenaturasi. Jadi kalau istilah terdenaturasi itu umumnya adalah karena seperti kalau ada ikatan ataupun itu akan renggang gitu ya, ikatannya renggang ataupun loose ya. Jadi tapi tidak kemudian terpotong-potong, masih berupa polimer tapi strukturnya lebih longgar gitu ya. Itu disebut dengan denaturasi. Jadi kondisi yang tidak sesuai dengan aslinya ya, denaturated. Nah, itu kita sebut dengan denaturated myoglobin. Nah, umumnya berwarna coklat ataupun juga abu-abu ya. Nah, pada saat daging itu ditumbuhi mikroba ya, ada aktivitas mikroba yang bisa memecah protein atau asam amino tertentu menjadi senyawa hidrogen sulfit ya, maupun juga hidrogen peroksida ya, H2O2, maka akan terbentuk senyawa-senyawa yang kondisi warna ini SH dan H2O2 ini juga akan berikatan pada sisi yang keenam ya, jadi tangan yang keenam yang sisi free side yang free ya, ikatan yang bebas yang Fe-nya itu bisa berupa H2O, bisa berupa oksigen, CO ya, itu pada menggantikan pada ikatan yang keenam ya. Nah, ini akan bentuk warna hijau ya. Ini kalau Anda ketemu daging yang warnanya hijau, itu adalah pasti itu adalah warna dagingnya sudah busuk ya, sudah ciri-ciri dari daging busuk ya. Itu mungkin sebagai untuk kemudahan kita dalam memilih daging ya, karena umumnya kadang-kadang daging kan kalau dijual di supermarket sudah dalam bentuk kemasan ya, kemasan yang mana mungkin kita tidak bisa mencium bau ya, kemudian juga tidak bisa melihat apakah sudah ada ciri-ciri pertumbuhan mikroba yang lain ya, seperti adanya timbulnya bau busuk dan seterusnya, itu mungkin tidak tercium ya kalau dalam kondisi kemasan vakum terutama ya. Tapi dengan perubahan warna itu kita bisa melihat ya. Salah satunya kalau terbentuk myoglobin maupun koleglobin. Nah, nanti pada slide-slide berikutnya akan saya berikan contoh visualisasi dari warna ini. Berikut saya ambilkan dari jurnal Mid Science ya, tahun 2005 yang ditulis oleh Mancini dan Han ya. Nah, ini menyatakan adanya 4 kondisi utama ya, 4 kondisi bentuk utama dari myoglobin ya. Jadi berupa deoksimyoglobin, oksimyoglobin, methmyoglobin dan karboksimyoglobin. Sayangnya pada
dalam ini ya, warna karboksimaglobin ini visualisasinya kurang bagus ya, maksudnya warna karboksimaglobin ini mirip dengan oksimaglobin, ini berwarna merah cerah. Jadi mungkin pada slide berikutnya akan kita lebih uraikan satu persatu dari 4 struktur utama dari myoglobin ini. Berikut adalah contoh visualisasi dari daging yang berupa deoksymyoglobin. Ya, jadi ini sebenarnya adalah berupa daging yang fresh, yang benar-benar baru dipotong. Ya, jadi kalau struktur kimiawi dari myoglobin sendiri, ya, untuk deoksymyoglobin ini atom Fe-nya adalah dalam kondisi tereduksi Fe2+, ya. Kemudian pada sisi atom pada ikatan yang keenam ya, untuk Fe ini adalah air ya. Jadi tidak ada grup fusion yang lain. Jadi mungkin ini masih fresh, belum terlalu lama kontak dengan udara ya, sehingga tetap masih berupa deoksymyoglobin. Nah, ini adalah gambaran dari oksymyoglobin ya, contoh dagingnya yang merah cerah. Bandingkan dengan daging yang benar-benar fresh, yang baru dipotong ya, yang berupa deoksymyoglobin ya. Itu mungkin kalau bagi kita orang awam rasanya bahwasanya oksymyoglobin ya, dagingnya itu lebih fresh ya dibandingkan yang sebenarnya fresh ya. Jadi ini yang mungkin disebut dengan daging yang lebih tua ya, yang sudah lebih lama disimpan, bisa kelihatan lebih fresh ya kalau kita bisa mengatur, mengkondisikan dari kondisi penyimpanannya ya, ataupun kondisi pengemasannya. Makanya dalam proses penjualan daging ya, kadang-kadang dikenal ya istilah modified atmosphere packaging. Jadi kemasan daging itu diisi dengan oksigen ya, oksigennya tinggi. Jadi kalau kondisi oksigen di udara normal kan hanya 20%. Nah, ini untuk kemasan daging itu dimodifikasi udaranya, jadi dalam kemasan daging diinjeksi gas oksigen sebesar 80% ya, dengan sisanya diisi oleh CO2 ya. Itu salah satu teknik untuk MAP ya, dengan menggunakan oksigen yang tinggi ya. Tapi sayangnya dengan oksigen yang tinggi ini juga ada resiko ya, reaksi oksidasi. Jadi mungkin bisa menyebabkan perubahan flavor ya, karena ada reaksi ketengikan ya, karena kita tahu di daging cukup tinggi ya kadar lemaknya, sehingga akan timbul reaksi oksidasi lipid yang berakibat pada rancidity ataupun rasa rancid ya, tengik pada daging. Oke, kembali ke struktur oksymyoglobin. Jadi di sini atom Fe dalam kondisi tereduksi ya, Fe2+. Kemudian ikatan yang keenam ya, sisi yang keenam itu berikatan dengan oksigen ya, makanya disebut dengan oksymyoglobin. Pada gambar berikut disajikan contoh daging yang menunjukkan matte myoglobin. Jadi matte myoglobin ini terjadi jika daging disimpan pada kondisi oksigen yang sangat rendah konsentrasinya ya, dan juga pada kondisi di mana atom Fe itu mengalami oksidasi ya, jadi menjadi Fe3+ ya. Jadi kita sebut dengan matte myoglobin ya. Nah, ini umumnya kenapa oksigennya sangat rendah ya, mungkin karena bisa juga karena dikemas dengan menggunakan kemasan vakum ya. Jadi pada produk daging yang ini sudah dipotong-potong ya, yang sudah untuk retail market ya. Nah, ini kadang-kadang kan dikemas dengan kemasan vakum. Nah, jika dikemas dengan kemasan vakum dan disimpan pada suhu ruang, maka akan terjadi risiko terbentuknya matte myoglobin ini, sehingga nanti warna daging menjadi
kecoklatan ya, bahkan menjadi seperti abu-abu ya, seperti contoh di sini ya. Jadi yang sini warnanya yang sebelah kiri adalah masih berupa oksimyoglobin ya, merah cerah. Yang sebelah kanan tuh ada di bagian surface permukaan daging ya. Ini terbentuk myoglobin yang cenderung berwarna hijau-hijauan ya. Jadi ketiadaan oksigen atau oksigen itu sangat rendah ya, itu mungkin ada karena kemasan vakum ya. Karena kemasan vakum kita tahu udaranya ditarik ya, jadi di dalam kemasan tuh hampir tidak ada udara, sehingga otomatis oksigen pun tidak ada ya. Atau mungkin pada kondisi ada kontaminasi mikroba, yang mikrobanya itu umumnya adalah mikroba pembusuk yang sifatnya aerob, yang menggunakan oksigen untuk aktivitasnya, sehingga dalam kemasan oksigennya tambah rendah lagi ya konsentrasinya. Pada gambar berikut disajikan karboksimyoglobin ya, disajikan contoh untuk karboksimyoglobin. Jadi ini umumnya terjadi pada kemasan juga MAP, Modified Atmosphere Packaging, yang mana kalau yang contoh yang pertama dengan oksimyoglobin itu MAP dengan menggunakan oksigen tinggi, kan ada resiko adanya oksidasi lipid. Nah, untuk mengatasi itu kadang-kadang sekarang digunakan teknologi MAP dengan CO dan CO2 ya. Jadi umumnya CO2-nya 80%, gas CO-nya 20% ya. Jadi gas CO itu akan sangat mudah lebih reaktif dari oksigen, sehingga dia akan bisa berikatan dengan atom besi pada sisi yang ke-6 ya, pada tangan yang ke-6 ya, sehingga akan bentuk karboksimyoglobin ya. Jadi akan membentuk warna merah cerah yang lebih stabil dibandingkan oksimyoglobin itu sendiri ya. Dan ada keuntungan ya penggunaan CO2 dan CO ini, karena dengan CO2 yang tinggi ya, itu juga bagi daging akan bisa berfungsi sebagai pengawet, karena CO2 saat bertemu dengan air yang pada di daging ya akan bentuk asam karbonat ya, yang sehingga akan menurunkan pH, dan impact-nya adalah bisa untuk pengawetan daging ya. Oke, tapi juga kita harus ingat bahwasanya gas karbon monoksida adalah satu gas yang toksik ya bagi manusia ya, sehingga penggunaan karbon monoksida pun juga karena mengingat toksisitas ini, jadi umumnya juga terbatas penggunaan teknologi MAP dengan menggunakan CO maupun CO2 ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap warna daging. Ya, tentu saja yang pertama adalah faktor jumlah myoglobin pada daging itu sendiri ya, pada otot daging. Nah, jumlah dari myoglobin ya ini ternyata sangat dipengaruhi oleh umur ya, umur dari hewan ya saat disembelih ya. Jadi pernah kita sudah singgung ya di bagian pertama. Jadi veal itu adalah sapi muda ya, sapi yang disembelih mungkin masih dalam usia yang sangat muda. Calf itu juga sapi muda tapi lebih tua dibandingkan veal. Yang beef ya, dan juga oat beef ya. Jadi yang beef itu biasanya sudah lebih dari setahun, yang oat beef itu umumnya sudah lebih dari 3 tahun ya. Jadi young beef masih tetap disebut dengan beef ya. Sedangkan yang calf dan veal ini disebut dengan sapi muda, tetapi veal itu yang paling muda dalam ukuran minggu sampai bulan ya. Oke, jadi ternyata kalau kita cermati ya dari jumlah myoglobin ya, ternyata sangat dipengaruhi oleh umur ya, di dalam spesies itu sendiri ya. Jadi untuk umur yang disembelih itu veal, calf, dan yang beef dan oat beef. Mungkin untuk lebih lebih detail berapa sih umur saat disembelih yang kategori veal, calf, yang beef dan oat beef ya, silahkan Anda cari ya lewat Google, saya kira akan
umur berapa sih yang disebut dengan oat beef ya saat disembelih, umur berapa yang disebut dengan young beef dan seterusnya. Silakan dicari. Nah, di sini dalam tabel ini dapat dilihat bahwasanya kadar dari myoglobin ya. Myoglobin itu untuk veal itu hanya 2 mg per gram ya, makanya warnanya lebih pucat ya. Kemudian calf itu 4 mg per gram, yang beef itu 8 mg per gram, dan untuk yang oat beef yang sudah tua ya, itu jumlah myoglobinnya adalah 18 mg per gram. Jadi semakin merah ya intensitas untuk sapi-sapi yang sudah tua ya, semakin tua semakin banyak jumlah myoglobinnya. Jumlah dari myoglobin itu juga sangat dipengaruhi oleh spesiesnya ya. Jadi jumlah myoglobin pada babi ya umumnya akan lebih kecil ya dibandingkan pada kambing, dan kambing juga lebih kecil dibandingkan pada sapi ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ya, ini perbandingan dari daging babi ya umumnya berwarna pink ya, itu karena memiliki kadar myoglobin yang rendah ya, 2 mg per gram. Jadi mungkin hampir sama dengan veal ya, jadi sapi yang sangat muda. Kemudian lamb ya, lamb itu adalah untuk kambing muda ya, itu umumnya berwarna merah cerah ya, dengan kadar myoglobinnya adalah 6 mg per gram. Sedangkan yang kita sebut dengan beef ya, sapi, itu memiliki kadar myoglobin 8 mg per gram ya, sehingga warnanya cukup cerah ya, cherry red. Dan untuk poultry sendiri ya, itu daging unggas ya, umumnya rendah ya, 0,1 mg per gram, mungkin terutama untuk daging ayam ya. Makanya daging ayam cenderung lebih putih ya dibandingkan kalau daging babi, kambing maupun sapi. Jumlah myoglobin pada daging juga dipengaruhi oleh tipe dari bagian daging itu sendiri diambil dari mana gitu ya. Jadi ada disebut dengan support, artinya untuk penyangga ataupun yang lokomotif. Jadi support hanya untuk pendukung daging yang diambil dari bagian sapi yang fungsinya untuk pendukung saja. Sedangkan yang lokomotif itu artinya yang untuk banyak bergerak ya, untuk pergerakan ataupun untuk menarik gitu ya, seperti lokomotif gitu. Jadi untuk bagian yang banyak aktivitasnya, banyak untuk bergerak ya, itu myoglobinnya lebih tinggi ya, 12 mg per gram, karena memang di dalam myoglobin ini umumnya juga ada glycogen ya, jadi glycogen sebagai cadangan energi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk bagian daging yang hanya sebagai penyangga atau pendukung ya, itu kadar myoglobinnya hanya setengahnya ya, 6 mg per gram ya. Jadi kalau pas kita bahas mengenai bagian daging ya, sirloin, loin, tenderloin, nah itu adalah bagian-bagian yang hanya sebagai support ya, ataupun juga rib yaitu sebagai support. Tapi kalau bagian kaki ya, ataupun bagian leher ya yang mendekati kepala ya, itu termasuk lokomotif ya, jadi myoglobinnya tinggi. Selain dari jumlah myoglobin ya, warna daging juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti adanya pemberian vitamin E pada pakan ya. Jadi kalau pada sapi yang diberikan vitamin E pada pakannya ya, ini umumnya akan bisa mencegah proses oksidasi, sehingga akan impactnya adalah bisa memperlambat konversi dari myoglobin menjadi methmyoglobin. Jadi warna dasar dari daging myoglobin itu akan bisa dipertahankan ya, dan tidak terbentuk warna yang gelap ya, merah gelap atau merah coklat gelap. Kemudian aktivitas bakteri ya, ini juga akan terpengaruh, jadi bisa terbentuk methmyoglobin, choleglobin maupun juga submyoglobin. Itu adalah karena aktivitas bakteri. Jadi ini sebagai contoh di dalam tabel ya, jika ada aktivitas bakteri ya nanti akan bisa mengubah dari oksimyoglobin menjadi
myoglobin karena oksigennya dipakai oleh bakteri ya, oleh bakteri aerob terutamanya, sehingga akan merubah dari warna merah cerah menjadi merah yang coklatan ataupun abu-abu. Berikutnya, kalau aktivitas bakteri bisa bentuk juga ikatan bentuk hidrogen peroksida, maka akan terbentuk yang kita sebut dengan koleglobin ya. Kita bisa lihat di sini warnanya ada hijau-hijauan meskipun tidak terlalu banyak. Nah, kalau yang sulfmyoglobin ya, hidrogen sulfida, jadi biasanya adalah hasil degradasi ataupun juga hasil pemecahan dari asam amino tertentu yang mengandung gugus sulfur ya, sehingga akan berikatan pada ikatan sisi yang keenam ya, dengan FeD myoglobin yang akan bentuk warna hijau pada daging ya. Warna dari daging juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sebelum disembelih atau pre-slaughtering ya, ataupun antemortem yang ini kita sebut dengan pre-harvest stress ya. Jadi kalau hewan sebelum disembelih itu mengalami stres yang panjang ataupun juga stres yang pendek ya, itu akan bisa mengakibatkan dagingnya cacat ya, daging yang dihasilkan cacat. Nah, ini biasanya terkait karena adanya kadar glikogen pada otot daging sebelum disembelih itu akan berbeda ya, dan sehingga ultimate pH atau pH akhir dari daging setelah di aging itu akan menyimpang dari kondisi normal. Ya, untuk stres yang dalam jangka panjang, misalkan selama transportasi yang panjang ya, atau juga dalam kondisi lapar, stres karena takut hewannya ya, atau merasa aggression ya, merasa karena dipaksa untuk masuk truk, dipaksa untuk masuk kandang dan seterusnya. Nah, ini umumnya akan menyebabkan yang kita sebut dengan DFD ya. DFD, masih ingat singkatan dari DFD? Ya, D, dark ya, firm and dry. Jadi daging yang memiliki ciri gelap ya, dark ya, firm keras ya, dan juga dry karena permukaannya kering ya. Nah, ini umumnya ultimate pH-nya masih di atas 5,9. Untuk beef dan untuk pork itu masih di atas 6,5. Ini untuk long term stress. Nah, untuk short term stress ya, umumnya ini terjadi untuk pork ya, yang kita sebut dengan cacat PSI. Ya, masih ingat ya PSI ya? Pale, soft, exudative. Jadi pale itu artinya warnanya itu pucat ya, soft karena teksturnya itu lembek, exudative karena ada air ya, airnya itu jadi permukaannya itu berair ya, exudative, berair. Nah, ini terjadi pada babi umumnya ya, dan ultimate pH-nya itu kurang dari 5,4 dalam waktu yang sangat cepat ya, sehingga akan terjadi juga itu denaturasi protein ya. Impact-nya apa kalau denaturasi protein? Daya ikat airnya hilang, kemudian juga warnanya bisa berubah. Karena apa? Karena globin ya, sebagai unsur dari myoglobin itu juga bisa mengalami denaturasi pada kondisi pH yang rendah ya, dalam waktu yang cepat. Gambar berikut mengilustrasikan kondisi pH ya, dan perubahan warna yang terjadi ya berdasarkan pH. Jadi kalau ultimate pH pH-nya itu 5,5 ya, itu adalah daging yang normal ya, 5,8 itu masih normal. Nah, mulai 6 dan di atas 6 yaitu yang disebut dengan DFD ya, dark, firm and dry ya. Jadi dagingnya lebih gelap ya, lebih gelap, dark, lebih hitam ya, dan umumnya teksturnya menjadi keras dan kesan kering ya, karena daya ikat airnya kuat sehingga airnya itu benar-benar terikat kuat pada protein daging ya, sehingga kesannya jadi kering di permukaan dagingnya. Nah, warna daging juga sangat dipengaruhi oleh cara pengemasannya. Tadi sudah saya berikan beberapa contoh. Kalau untuk kemasan yang normal ya,
dengan kondisi udara yang normal, maka akan terbentuk methmyoglobin ataupun juga deoxymyoglobin, ya. Sedangkan untuk mengatasi pada daging yang dikemas vakum, disimpan di suhu ruang, ya, umumnya akan terbentuk methmyoglobin yang berwarna kecoklatan ataupun juga abu-abu, ya. Nah, yang paling bagus adalah dengan MAP, ya, Modified Atmospheric Packaging, yang mana kondisi gas atau udaranya itu diganti menggunakan oksigen konsentrasi tinggi ataupun juga karbon monoksida, ya, CO, sehingga akan terbentuk oxymyoglobin dan karboksimyoglobin. Nah, memang untuk dengan MAP dengan oksigen tinggi ini ada risiko, ada ketinggian. Jadi umumnya untuk daging yang dijual di retail market, ya, yang memang umur simpannya itu umumnya kurang dari seminggu, ya, di suhu refri, ya, bahkan mungkin targetnya hanya 3 hari, ya, memang dengan menggunakan dengan menggunakan MAP oksigen tinggi itu masih oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai palatabilitas daging. Yang disebut dengan palatability itu sebenarnya bisa kita sebut dengan mutu makan atau eating quality. Jadi meat palatability itu berhubungan dengan eating quality dan juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan konsumen, ya. Jadi menurut Miller, ya, di dalam Encyclopedia of Meat Science, ya, ini yang membahas mengenai palatability. Jadi meat palatability ini didefinisikan dalam aspek juiciness, ya, tenderness, dan flavor, ya. Jadi ada 3 atribut utama, ya, untuk meat palatability ini, yaitu tenderness, ya, juiciness, and flavor. Parameter keempukan daging atau kelembutan daging yang kita sebut dengan tenderness ini adalah merupakan sensasi dari beberapa komponen, ya. Jadi kalau menurut Miller, ya, itu tenderness ini istilah yang untuk mendeskripsikan, jadi selama dikunyah, ya, daging selama dikunyah itu akan mencakup resisten dari pengunyahan, ya, tekanan dari gigi, ya, kemudian juga kelembutan pada lidah, ya, kemudian juga mudah untuk terfragmentasi, ya, kemudian juga mudah untuk dikunyah, ya, dan juga kesan atau stickiness-nya itu rendah, ya, dan juga residu setelah dikunyah, ya. Jadi kalau memang lembut kan mestinya bisa hancur semuanya, ya, tidak ada residu setelah dikunyah. Parameter kelembutan atau keempukan daging ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari spesiesnya, heritability-nya, ya. Kemudian juga praktek manajemen budidayanya, jadi aspek pakan, aspek nutrisi dari makanan ternaknya sendiri, ya. Kemudian juga penanganannya, ya. Kemudian juga tenderness ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dari kontraktil, jadi kontraksi aktin dan myosin, dan juga jumlah dari connective tissue-nya, jadi jumlah kolagennya banyak atau tidak, ya, itu akan memberikan juga efek tenderness-nya. Dan yang paling penting adalah fat, ya, kadar lemak fat pada daging itu ternyata sangat penting, yang akan berpengaruh tidak hanya ke aspek tenderness, tapi juga sebenarnya ke aspek palatability keseluruhan, ya, karena fat ini berkontribusi pada selain tenderness juga ke juiciness dan juga flavor. Jadi
Jadi tenderness dari daging itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh umur hewan yang disembelih ya. Jadi tadi kalau kita sudah membahas mengenai jumlah myoglobin yang terkandung pada daging ya, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh umur dari hewan saat disembelih. Nah, tenderness juga sangat dipengaruhi oleh hewan saat disembelih. Jadi semakin muda hewan disembelih akan memiliki tenderness yang semakin baik. Ya, kemudian aspek juiciness dan flavor ya, itu ternyata sangat dipengaruhi oleh tingkat dari marbling ya. Marbling ini adalah fat atau lemak ya, yang di dalam daging ya. Jadi flek-flek dari lemak di dalam struktur daging itu disebut dengan marbling. Jadi patternnya itu seperti marble ya, seperti marble ya, marble. Jadi itu disebut dengan marbling. Oke, pada gambar berikut ditampilkan contoh dari marble meat ya. Jadi marble meat artinya daging yang mengandung sejumlah intramuscular fat ya, jadi sejumlah lemak yang memberikan penampakan seperti marble ya, seperti pola marble atau pola marmer ya. Nah, jadi dari marbling ini sendiri kita penampakan dari fat yang ukuran yang kecil-kecil ya di dalam daging. Ya, semakin banyak jumlah fat atau flek-flek dari fatnya ini ya, ini semakin bagus mutunya. Jadi kalau kita lihat di sini marbling dari quality grade 1, 2, 3 sampai ke 12 ya. Nah, ini juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia ya untuk menggradekan ataupun untuk mengkelaskan mutu dari daging. Nah, ini pada slide berikut ya ditampilkan standar mutu daging berdasarkan SNI 3932 tahun 2008. Ya, jadi tingkatan mutu daging ya itu menurut SNI ya ini sangat dipengaruhi oleh warna dagingnya, warna lemak, marbling dan tekstur ya, tekstur dalam aspek tenderness-nya tadi ya. Jadi warna daging ada menurut SNI ada standarnya ya, warna merah terang skor 1 sampai 5, warna merah kelaban skor 6 sampai 7, dan yang ketiga ya, kelas mutu ketiga itu warna merah gelap ya, skornya 8 sampai 9 ya. Sedangkan untuk warna lemak itu ada putih sampai kuning ya. Dan marbling ya, semakin besar marbling itu masuk kelas mutu yang pertama. Jadi kelas mutu pertama itu harus memenuhi warna daging, warna lemak dan marbling yang baik mutunya dan juga teksturnya halus atau tenderness-nya bagus. Berikut adalah kelas mutu berdasarkan USDA. Jadi kalau menurut USDA ada 8 kelas mutu untuk daging sapi ya. Jadi didasarkan pada 2 kriteria utama, yaitu adalah derajat marblingnya dan juga maturity. Jadi umur dari hewan saat disembelih ya. Jadi di situ ada kelasan prime, choice dan juga select ya. Itu adalah 3 kelas yang umumnya untuk di retail market itu harus memenuhi ketiga kelas ini. Ya. Jadi juga di menurut USDA yaitu juga marbling itu sangat penting. Jadi semakin banyak jumlah fat atau flek fat di dalam struktur daging itu semakin baik. Ini adalah tabel mutu daging berdasarkan USDA. Jadi ada prime, choice, select dan juga karakteristik dari setiap grade yang dipersyaratkan. Untuk keperluan praktis di industri maupun juga di restoran ya, ada beberapa cara untuk meningkatkan tenderness ya atau keempukan daging itu ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan alat ya.
bystander stretch, ya. Jadi kemudian juga ada menggunakan electrical stimulation, ya. Kemudian menggunakan blade tenderization, jadi seperti pisau kecil yang kemudian untuk cacah-cacah dari struktur daging, ya. Jadi seperti halnya mungkin kita kenal dengan dendeng kepuk, ya. Nah itu salah satunya dikepuk, dipukul-pukul, ya. Itu adalah untuk meningkatkan keempukan dari daging, ya. Makanya kalau dendeng kepuk itu biasanya strukturnya akan lebih empuk, ya, lebih mudah kita kunyah, kita makan, ya. Kemudian bisa juga menggunakan enzim, ya, enzim proteolitik, ya. Jadi saat proses aging dulu kita pernah membahas, ya, saat proses penyembelihan, ya, aging itu ditujukan untuk meningkatkan tenderness dari daging, ya, karena ada enzim kalpain yang terutama, ya, yang berfungsi untuk meningkatkan tenderness, ya. Nah, selanjutnya juga sebenarnya di sapi juga ada kalpain, yang berfungsi untuk inhibitor dari kalpain, ya. Kalpastatin, ya, yang sebagai inhibitor. Kemudian juga jumlah connective tissue, ya, ini juga akan proses aging itu bisa untuk degradasi itu. Nah, yang paling mudah adalah menggunakan enzim dari luar, ya, yang umumnya kita buat dari tanaman, ya, seperti enzim papain, ya, dari pepaya, ya, dari getah pepaya. Kemudian enzim bromelain dari nanas dan enzim vicin atau vicain dari buah fig. Juiciness dari daging, ya. Sekarang kita akan bahas mengenai juiciness dari daging. Ini sangat penting karena ada juga memberikan persepsi mutu makan bagi konsumen, ya. Jadi juiciness di daging ini umumnya adalah terdiri dari air, ya, dan juga fat, ya, gabungan dari keduanya, dan juga akan menstimulasi dari produksi ludah atau saliva di dalam mulut. Kemudian juga mengandung flavoring komponen, ya, dan juga akan membantu dalam proses pengunyahan atau pencernaan. Dan cheese yang di daging ini juga akan berfungsi sebagai lubrikan, ya, lubricating atau juga mengempukkan dan juga memudahkan fragmentasi dari daging saat dikunyah. Oke, nah dalam aspek juiciness dari daging ini, sekali lagi fat akan memegang peranan penting, ya, karena fat atau lemak itu akan mempengaruhi dari juiciness, ya, dengan meningkatkan kapasitas holding capacity oleh daging. Kemudian juga bisa sebagai lubrikan, ya, lubrikan itu artinya sebagai pelumas, ya, pada otot daging sehingga akan lebih soft atau lunak strukturnya. Kemudian juga akan meningkatkan tenderness dari daging dan memberikan sensasi juicy, ya, dan juga dengan adanya fat ini juga akan menstimulasi aliran dari saliva, ya, selama proses pengunyahan. Atribut palatability yang ketiga adalah flavor, ya. Jadi perlu diingatkan di sini bahwasanya flavor itu tidak sama dengan rasa atau taste, ya. Jadi kalau taste itu hanya merefer ataupun juga mencakup sifat-sifat dasar dari rasa, ya, seperti manis, asin, asam, pahit, dan juga gurih, ya, umami itu gurih. Sedangkan flavor adalah persepsi dari komponen kimiawi yang bereaksi dengan reseptor di secara oral, di mulut, dan juga hidung, ya. Jadi kombinasi antara aroma dan taste. Kalau flavor itu sudah mencakup taste dan juga aroma. Nah, flavor dari daging, ya, umumnya akan sangat dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu adanya prekursornya dan juga flavor volatilnya. Atau kalau kita dengan bahasa ini disebut dengan prekursor. Jadi senyawa pembentuk, ya. Prekursor adalah senyawa dasar untuk pembentuk. Umumnya adalah berupa protein, small peptide, ya, karbohidrat, dan juga
beberapa ion inorganik yang akan berperan sebagai prekursor. Nah, sedangkan untuk komponen volatilnya sendiri itu adalah komponen-komponen yang bersifat volatil yang memberikan selain aspek rasa dan juga aroma ya. Jadi umumnya dari hasil pemecahan asam lemak ya, yang kemudian juga reaksi-reaksi non-enzimatik, reaksi pencoklatan non-enzimatik seperti reaksi Maillard yang akan berkontribusi juga selain pada warna tapi juga ke aspek flavor tadi. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai daging yang dipisahkan dari tulangnya secara mekanis atau mechanically deboned meat. Mechanically deboned meat atau MDM, ataupun juga kadang-kadang disebut dengan mechanically separated meat atau MSM, dan juga disebut dengan mechanically recover atau reclaim meat MRM. Ya, ini adalah produk olahan daging segar ya, yang berupa seperti pasta atau paste ya, bukan pasta tapi paste. Jadi sayatan-sayatan, serpihan daging yang dipisahkan dari dagingnya. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan hasil samping dari potongan daging yang untuk ke retail market ya. Jadi untuk potongan daging retail market kan berupa potongan yang besar-besar. Nah, sisa daging-daging kecil ya umumnya oleh industri pengolahan dagingnya akan dikumpulkan ya, kemudian daging yang masih nempel ke tulang juga bisa dipisahkan ya, dengan mechanically deboned meat ya. Nah, kemudian dijual oleh industri pengolahan daging ini dijadikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sosis, bakso dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau untuk proses pembuatan sosis, bakso segala macam kan memang dagingnya akan digiling ya, sehingga serpihan-serpihan daging kecil-kecil pun bisa diproses sebagai bahan baku pembuatan sosis maupun bakso ya. Nah, kemudian saat dijual ya dalam istilah marketing ya, ataupun juga untuk standar di industri, biasanya MDM ini dijual dengan grade mutu adalah chemical CL ya. Jadi CL85, CL95 seperti itu. Nah, itu CL itu singkatan dari chemical lean. Ya, jadi didefinisikan sebagai jumlah lean red meat, jadi jumlah daging yang tanpa lemak ya, compared to the amount of the fat. Jadi contohnya saat daging itu dianalisis secara kimiawi ya, dengan analisis kimia kadar fatnya itu misalkan 15% ya, maka CL-nya adalah 100 dikurangi 15% sehingga adalah 85. Jadi adalah proporsi persentase dari daging tanpa lemak dengan lemaknya. Jadi kalau ada daging dengan CL95 berarti itu kadar lemaknya adalah 5%. Ya, jadi chemical lean meat-nya adalah lean meat-nya atau daging yang tanpa lemaknya adalah 95 ya. Jadi umumnya semakin kalau untuk di proses pengolahan sosis dan seterusnya, karena kita ingin adalah memiliki kadar myofibril ya, myofibril protein yang tinggi ya. Jadi umumnya CL tinggi itu yang lebih diinginkan karena daya ikat airnya akan lebih bagus ya, daya emulsifiknya akan lebih bagus, sehingga diperlukan CL yang lebih tinggi itu lebih baik ya. Oke, pada gambar berikut diberikan contoh dari daging MDM ya, mechanically deboned meat. Jadi kalau bisa dilihat untuk yang R1 itu ya dengan nilai CL95 ya, itu artinya fat kontennya sekitar 5% ya, sekitar 5%. Nah, di sini hasil analisisnya adalah 4%. Kemudian yang R2 ya, itu dengan nilai CL90 ya, memiliki nilai kadar lemaknya 8%. Jadi memang kalau dilihat dari penampakan visual ya, itu juga kelihatan kalau yang CL95 itu hampir tidak kelihatan ya fatnya. Jadi sedangkan yang di R2 ini kelihatan ada putih-putih fatnya ya. Nah, apalagi kalau kita lihat yang daging yang R5 ini ya, yang dengan nilai CL65 ya, artinya nilai fat kontennya atau kadar lemaknya adalah
35%, ya. Jadi dengan nilai fat 35, maka diberikan nilai CL-nya adalah 65. Dan ini kelihatan sekali hampir lemaknya sepertiga lebih ya dari kadar lemaknya. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini bahwasanya nilai yang disebut dengan MDM ini umumnya adalah daging-daging yang sisa-sisa potongan ya, bukan primal cut ataupun juga yang dipotong untuk retail ya. Jadi ini sebenarnya adalah hasil sampling untuk structuring house. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh dari pH terhadap mutu dari daging. Ya, mungkin dari beberapa slide yang sudah kita bahas, atau bahkan dari slide materi karakteristik daging yang bagian pertama, sebenarnya sudah kita singgung ya pengaruh-pengaruh mengenai pH ini. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail lagi untuk sekaligus merefresh. Oke, ini adalah gambaran dari pengaruh pH dagingnya terhadap water binding capacity ataupun daya ikat air, atau kadang-kadang ada yang disebut dengan water holding capacity ya, dari daging. Dan juga pH sangat berpengaruh terhadap warna dari daging. Mungkin sudah kita bahas juga di slide-slide sebelumnya ya. Kemudian pH juga sangat berpengaruh terhadap umur simpan dari daging, dan juga akan berpengaruh terhadap tekstur. Nah, bagaimana penjelasan dari pengaruh pH ini akan kita bahas di slide berikutnya. Hasil percobaan yang dilakukan oleh Price dan Schweikert tahun 1991 ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari pH daging terhadap water binding capacity. Ya, jadi kalau kita tahu bahwasanya pada saat disembelih daging itu memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7 ya. Nah, kemudian pH ini akan turun ya hingga mencapai ultimate pH yang diharapkan, atau pH akhir yang diharapkan adalah sekitar 5,6 ya untuk sapi ini. Nah, pada kondisi jadi awalnya adalah justru di kanan ya, pH sekitar 6,8, nah kemudian bergeser ke kiri pH dari daging itu saat disimpan. Nah, kalau pH daging itu mencapai titik terendah dari daya ikat airnya atau water binding capacity-nya ya, yaitu sekitar 5,2 ya ataupun 5,0 antara di sini. Ini yang kita sebut dengan titik isoelektrik dari protein daging ya. Jadi kalau pada kondisi pH itu sama dengan isoelectric point ya, mungkin sudah tahu lah belajar mengenai isoelectric point. Jadi sekitar pH-nya sekitar 5,3 ya, yang tapi juga masih sekitar, jadi mungkin juga kalau digambar sekitar antara 5,2 ya, 5,3 ya, titik terendah dari daya ikat air. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini, karena pada saat di titik isoelectric point ini ada keseimbangan dari muatan ya. Jadi muatan sehingga otomatis kemampuan untuk mengikat air ataupun untuk meretensi air itu sangat rendah karena adanya kesamaan muatan ya. Nah, mungkin pada gambar berikutnya ya akan lebih menjelaskan efek dari repulsion ini ya. Percobaan dari Ham tahun 1960 seperti di gambar itu menjelaskan bahwasanya pada kondisi pH sama dengan isoelectric daging ya, itu maka daya ikat airnya akan paling kecil, paling rendah, karena terjadi keseimbangan muatan ya antara plus minus di daging ya, sehingga struktur rongga daging itu hampir nggak ada gitu ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan daya ikat air dari daging? Nah, umumnya
kita bisa memberikan kondisi basah ataupun kondisi asam, dan juga hal ini bisa dicapai dengan menambahkan sodium klorida. Ya, jadi dengan menggunakan penambahan sodium klorida itu akan memberikan efek ya yang sehingga akan memberikan efek, misalkan cahaya elemennya akan lebih banyak sehingga akan jadi repulsion-nya ya. Nah, ini mekanisme dari pengaruh pH dan sodium klorida pada daya ikat air ya pada daging ya. Ternyata lebih besar pengaruhnya kalau pada kondisi basah. Ya, sedangkan pada kondisi asam ternyata efek pengaruh dari penambahan NaCl ya ini kurang ya, karena kondisi plus-plus di daging itu dinetralkan oleh ion klorida ya, sedangkan pada kondisi basah muatannya adalah negatif, ditambahkan lagi dengan ion Cl- sehingga terjadi muatannya berlawanan dan akan memberikan impact ke daya ikat air yang lebih besar, karena otomatis rongga pada struktur daging juga akan lebih besar. Nah, ini prinsip ini yang dipakai di pengolahan daging ya. Jadi saat kita menggiling, menyiapkan adonan untuk membuat sosis, membuat bakso, umumnya penting sekali kita menambahkan garam ya, sodium klorida ini. Jadi ini penambahannya tidak hanya sekedar untuk memberikan rasa pada produk yang kita buat, tapi NaCl ini juga berperan untuk meningkatkan daya ikat airnya. Ya, jadi umumnya penambahannya adalah hanya sekitar pada 3-5% ya. Karena kalau penambahannya terlalu banyak, misalkan lebih dari 5% ya, itu justru akan memberikan efek negatif ya, karena akan menyebabkan denaturasi dari myofibrillar protein, dan sehingga myofibrillar protein tidak akan larut ya, dan juga akan memberikan kegagalan dalam proses pembentukan emulsi di dagingnya. Makanya ini penting sekali di dalam pengolahan. Penambahan garam itu range-nya antara 3-5% saja. Oke, berikutnya adalah pengaruh pH terhadap warna daging. Ya, jadi saat kita membahas mengenai fenomena DFD ya, dark, firm and dry, dan juga PSE ya, pale, soft and exudative ya. Nah, itu yang kita bahas adalah karena adanya pH ya. Jadi pH, adanya ketidaknormalan pH, penurunan pH maupun juga ultimate pH yang pH akhir yang diinginkan itu tidak tercapai. Ya, jadi pada slide berikutnya akan diberikan grafik ya yang menjelaskan pengaruh pH terhadap DFD dan PSE. Jadi mungkin untuk refreshing kembali ya, yang disebut dengan DFD daging ya, ini adalah dagingnya berwarna hitam ya, strukturnya atau teksturnya itu keras ya, firm, dan juga permukaannya kering ya, karena daya ikat airnya sangat baik sebenarnya pada yang DFD ini. Sedangkan sebaliknya pada yang PSI ya, PSI mid ya, pada gambar yang paling bawah terlihat ya, PSI ini ya, jadi kelihatan warnanya pucat dagingnya, kemudian teksturnya kelihatan soft ya, lunak, kemudian juga kelihatan ada air di permukaan, basah ya, oksidatif. Sedangkan daging yang normal mestinya yang paling atas ya. Sedangkan yang DFD adalah gambar yang di tengah ya, yang di bawah, yang di tengah. Oke, sebenarnya sudah kita bahas ya apa DFD ya. Mungkin karena ada long term stress umumnya, sedangkan yang PSE ini umumnya terjadi pada daging babi saja, dan karena adanya yang short term stress. Pada grafik perubahan pH daging setelah penyembelihan dapat kita lihat bahwa pH daging yang normal ya itu akan turun dari pH 7 menjadi pH 5,6 sampai 5,7 itu setelah 6 sampai 5 jam, dan akan mencapai pH akhir ya
sekitar 5,5 sampai 5,8 setelah 24 jam. Nah, pada kondisi yang tidak normal, pada kasus DFD, ya, DFD itu dark firm dry, ya, ini penurunan pH-nya itu sangat lambat, ya, bahkan sampai setelah disimpan 24 jam, yaitu pH tidak turun dan tetap berada pada posisi 6,5 sampai 6,8 pH-nya. Jadi pada daging DFD ini otomatis daya ikat airnya masih tinggi, ya, karena pH-nya masih tinggi. Nah, sebaliknya pada kasus PSE, ya, pale soft exudative. Nah, ini terjadi akumulasi atau pembentukan asam laktat yang sangat banyak, ya, dan cepat, ya, sehingga pH itu turun, ya, hingga mencapai 5,2, 5,3 hanya dalam waktu 1 jam. Nah, apa yang terjadi dengan penurunan pH yang sangat tajam ini, ya, dan sangat cepat ini ternyata dan juga sangat rendah, ya, pH-nya, ya. Nah, ini menjadikan adanya denaturasi dari protein. Nah, saat kita belajar mengenai perubahan warna pada daging, ya, salah satu yang bisa menyebabkan perubahan dari mioglobin adalah kalau ada denaturasi dari protein globinnya sendiri, ya, ada denaturasi, maka akan bisa merubah warna daging, dan daging di sini menjadi lebih pucat, ya. Dan di samping itu juga karena pH yang sangat rendah, ya, saat kita bahas di grafik sebelumnya mengenai hubungan pH dengan daya ikat air, menjadikan daya ikat airnya sangat rendah, ya. Dan dengan daya ikat air yang rendah ini sehingga airnya akan keluar dari matriks daging dan memberikan kesan basah pada permukaan daging, ya. Jadi pada kasus pale soft exudative ini, ya, ini akan menyebabkan kehilangan dari kelarutan protein, kemudian kehilangan daya ikat airnya, dan kehilangan dari intensitas dari warna pigmen mioglobin karena ada denaturasi globinnya itu sendiri. Oke, tabel berikut menyajikan hasil pengukuran pH, perubahan-perubahan pH pada daging normal, DFD, dan PSE. Jadi mirip dengan penjelasan berikutnya. Cuman di sini ada informasi tambahan mengenai ternyata glikogen pada saat hewan disembelih, yaitu akan berpengaruh terhadap jumlah asam laktat dan juga ultimate pH-nya. Ya, tapi untuk yang normal, ya, dengan glikogen awal sekitar 1%, ya. Nah, nanti setelah 24 jam, ya, setelah 24 jam di aging, ya, dagingnya itu hanya memiliki glikogennya itu hanya 0,1%, sehingga produksi asam laktatnya tinggi, ya, dan ultimate pH-nya sekitar 5,6. Pada daging DFD, karena glikogennya itu saat disembelih itu hanya 0,3, ya, karena apa? Karena ada long term stress dan juga mungkin kurang pakannya, atau banyak meronta-ronta atau stres di hewan, ya, itu glikogen kontennya itu saat disembelih hanya 0,3%, sehingga saat setelah 24 jam, ya, itu asam laktat yang terbentuk rendah, ya, jadi pH-nya masih tinggi 6 sampai 6,5. Sedangkan pada kondisi daging yang PSE, ya, meskipun glikogen pada saat disembelih itu masih tetap tinggi, ya, itu, ya, 0,6 sampai 1%, ya, dan umumnya setelah 24 jam akan 0,1%. Nah, ini asam laktat yang diproduksinya sangat tinggi, ya, sehingga ultimate muscle pH-nya itu bisa mencapai 5,1, dan penurunan mencapai 5,1, 5,2 itu sangat cepat, hanya dalam waktu 1 jam. Nah, ini memang PSE ini cukup aneh, ya, karena glikogennya tinggi, penurunannya tapi sangat cepat. Jadi umumnya ini hanya terjadi pada daging babi, ya, dan karena faktor terbesarnya adalah faktor genetik, ya, dan bukan dari faktor-faktor pakan dan seterusnya sebenarnya, ya, ataupun juga karena adanya faktor short term stress. Jadi saat disembelih mungkin tidak diistirahatkan dulu, tidak dibuat rileks, ya, hewannya, jadi
memberikan cacat pada daging yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai meat deterioration ataupun kerusakan daging. Kerusakan daging yang utama disebabkan karena adanya aktivitas enzimatik. Jadi enzim yang secara natural ada di dalam daging. Nah, pada saat masih hidup umumnya enzim ini ada pembungkusnya seperti itu ya. Nah, jadi tidak ada kontak antara enzim dengan substrat. Tetapi setelah hewan mati, ya disembelih, nah itu ternyata pembungkus enzim itu akan pecah sehingga akan terjadi kontak antara enzim dengan substratnya. Nah, dalam slide ini diberikan contoh aktivitas dari enzim yang berkontribusi pada kerusakan atau perubahan mutu daging. Jadi untuk karbohidrat di daging ya, terutama adalah karbohidrat daging. Ya betul, jadi glikogen ya. Jadi satu-satunya untuk sumber utama karbohidrat di daging adalah glikogen. Nah, ini oleh enzim glucohydrolase itu akan diubah menjadi pirufat, dan kemudian pirufatnya akan diubah oleh enzim laktat dehidrogenase menjadi asam laktat. Nah, ini yang berkontribusi pada penurunan pH itu adalah mekanismenya dari glikogen menjadi pirufat dan menjadi asam laktat. Nah, berikutnya untuk protein myofibril juga ya. Ini ada aktivitas enzim kalpain dan katepsin. Ini adalah proteolytic enzim sehingga akan memecah protein myofibril ini menjadi peptide. Dan berikutnya oleh tri dan dipeptil peptidase ya, itu akan dipecah menjadi peptida yang ukurannya kecil-kecil atau small peptide ya, dan oleh aminopeptidase akan dipecah lagi menjadi asam amino bebas. Nah, berikutnya adalah untuk yang lemak ya, triacylglycerol ataupun fosfolipid. Di dalam daging kan komponen gliserol ada ya, triacylglycerol, dan adanya fosfolipid itu akan dipecah oleh untuk triacylglycerol ya, TAG itu akan dipecah oleh enzim lipase membentuk asam lemak bebas ya, free fatty acid. Begitu juga untuk fosfolipasenya ya, berkontribusi dalam membantu pemecahannya menjadi free fatty acid. Nah, kalau ada free fatty acid dan ada oksigen, maka akan terjadi reaksi oksidasi ya, sehingga akan berikan senyawa-senyawa volatil yang umumnya bisa berkontribusi ke pembentukan bau yang tidak enak, yang kurang enak ya. Nah, berikutnya untuk ATP ya, jadi cadangan energi di daging ya, untuk aktivitas sel ya. Jadi meskipun hewan disembelih kan selnya masih tetap pengen hidup ya, sehingga dia masih tetap beraktivitas. Nah, ini ATP sebagai cadangan energi ya, ini akan di dalam daging juga ada kreatin fosfat ya, sehingga akan dipecah oleh kreatin fosfat oleh kreatin kinase untuk membentuk ATP, dan ATP dipecah menjadi ADP oleh ATPase, dan ADP dipecah menjadi AMP ya. Jadi ATP adalah adenosine trifosfat, ADP adalah adenosine difosfat ya. Jadi kemudian ADP difosfat dipecah oleh myokinase menjadi AMP, adenosine monofosfat. Nah, enzim AMP deaminase memecah AMP menjadi IMP dan CMP ya, inosine monofosfat dan guanilat ya, monofosfat ya, guanosin monofosfat sorry. Nah, kemudian IMP dan CMP ini ya, inosin monofosfat dan guanosin monofosfat dipecah oleh enzim inosin guanosin ini menjadi nukleoside maupun juga fosforilase. Nah, ini akan bentuk senyawa yang pecahnya hiposantin. Jadi kalau udah sampai hiposantin ini, daging itu menjadi berubah rasanya, pahit, getir. Itu adalah efek dari hiposantin. Saat menjadi IMP, CMP itu daging masih enak. Justru IMP ya, ini kan salah satu juga penyedap rasa alami ya, seperti ini. Kalau mungkin Anda tahu ada AG Plus ya, itu sekarang penyedap rasa tidak hanya dari MSG saja gitu. Kalau hanya dengan MSG saja mungkin
tidak akan berikan impact rasa gurih pada produk pangan yang tidak mengandung senyawa proteinnya ya. Jadi kalau dengan EMP otomatis akan berikan impact rasa gurih langsung, meskipun mungkin produk pangan yang diberikan oleh MSG itu tidak mengandung protein ya, tapi tetap bisa memberikan impact ini. Oke, pada slide ini dijelaskan lebih ringkas ya, adanya proses yang kita sebut dengan otolisis. Jadi kerusakan yang pertama pada daging itu adalah karena proses otolisis oleh aktivitas enzim yang ada di dalam daging. Jadi dengan otolisis ini akan memecah komponen makromolekul ya, seperti protein, fat ya, atau lemak, dan juga karbohidrat ya, glikogen, menjadi komponen yang lebih sederhana, sehingga komponen seperti kalau dari protein akan diperoleh peptide ya, peptida maupun juga asam amino. Dari lemak akan setelah dipecah oleh lipase akan bentuk gliserol dan asam lemak ya. Kemudian dari glikogen dipecah menjadi adalah berupa glukos. Nah, ini semuanya bisa setelah dibuat menjadi molekul yang lebih sederhana, ini akan dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi oleh mikroba. Jadi sebenarnya kerusakan oleh mikroba itu terjadi setelah proses otolisis. Nah, kalau dari aktivitas mikroba, nah dia akan memakan peptide maupun juga asam amino asid dan akan menghasilkan amonia, ya H2S ataupun juga hidrogen peroksida. Ya, dari glukos biasanya akan bisa juga menghasilkan asam laktat. Dari gliserol fatty acid akan memperoleh senyawa-senyawa penyebab bau yang tidak enak umumnya. Ini jadi kerusakan mikroba itu terjadi setelah kerusakan otolisis oleh aktivitas enzim. Oke, berikut diberikan contoh kerusakan mikrobiologis ya. Jadi umumnya karena adanya kontaminasi Eubacteria. Masih ingat nggak Eubacteria itu artinya apa? Jadi bakteri yang real bakteri gitu ya. Jadi sebenarnya bakteri yang umum disebut dengan Eubacteria. Yang umum terjadi adalah pada permukaan luar daging ya, karena umumnya mikroba ataupun bakteri pembusuk ini umumnya bersifat aerob, jadi tubuhnya di permukaan luar dulu ya. Sehingga impactnya akan membentuk ciri-ciri kerusakan mikrobial yang adalah adanya lendir di permukaan daging, kemudian terbentuknya warna daging, perubahan warna daging menjadi hijau, bahkan kebiru-biruan dan hingga menjadi hitam ya, karena adanya jadi pada ikatan atom Fe di inti hem ya, hem masih ingat ya, hem di waktu kita bahas warna daging. Jadi di situ pada ikatan yang keenam ya, sisi Fe yang keenam itu bisa diisi oleh H2S ya, itu akan membentuk sulf myoglobin yang warnanya hijau ya. Nah, itu jadi ini akan juga terbentuknya amonia ya, maupun juga nitrogen ini akan menyebabkan perubahan yang tidak normal untuk kerusakan daging dari ciri aroma dan rasa busuk ya. Jadi ini terjadi kontaminasi bakteri ini umumnya karena adanya kontaminasi dari luar ya, selama penyembelihan, handling, kemudian dari proses deboning maupun juga aging. Makanya sebelum proses aging dulu sudah dijelaskan ada proses pencucian karkas ya, dengan menggunakan desinfektan yang umumnya adalah klorin dengan konsentrasi 200 ppm. Ini masih food grade karena ini yang memang dilakukan di banyak penyembelihan hewan ya, di rumah potong hewan itu, terutama yang saya kunjungi saat di audit halal ya, itu menggunakan proses pencucian sebelum proses aging ya, untuk mengurangi kontaminan oleh mikroba. Oke, pada slide berikut ini dijelaskan mengenai kerusakan mikrobiologis ya. Jadi kalau tadi sudah kita bahas proses otolisis ya oleh enzimatik. Nah, ini adalah kerusakan mikrobiologis.
Jadi jadi sebenarnya mikroba itu juga tumbuh bisa menghasilkan enzim yang bisa memecah seperti protein myofibril yang dipecah oleh enzim kolagenase. Jadi enzim itu bisa berasal dari endogenus artinya secara alami ada di daging, maupun juga eksogen yang diproduksi oleh mikroba. Nah, umumnya enzim-enzim eksogen ini yang memperparah pembentukan ciri perusakan daging, ya. Sebagai contoh untuk protein untuk protein L-lisin dan L-valin ini, ya. Jadi oleh enzim dekarboksilase yang dihasilkan oleh Bacillus cadaverius maupun juga Proteus bulgaricus, ya. Dari L-lisin dipecah oleh enzim dekarboksilase menjadi kadaverin. Nah, kadaverin adalah suatu asam amino yang baunya itu bau menyengat seperti mayat, ya. Jadi kadaf itu kalau bahasa Perancis itu artinya mayat. Jadi kadaverin ini tipikal bau seperti mayat. Ya, begitu juga untuk isobutanolamin ini juga menghasilkan bau yang tidak enak, ya. Pada daging, ya, kontaminasi bakteri yang umum terjadi adalah dari kelompok Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, dan juga Citrobacter dan E. coli. Nah, di tabel ini dijelaskan, ya, ini hasil percobaan dengan daging yang memiliki kontaminasi awal, ya. TPC adalah total plate count, jadi angka lempeng total kalau di terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Jadi misalkan pada produk daging, ya, dengan kontaminan awal 10⁻², bakterinya per cm persegi ataupun per gram, ya. Nah, ini ternyata saat dicoba dengan penyimpanan suhu 5 derajat Celcius di suhu refrigerator, ini akan memiliki umur simpan 14 hari, ya. Sedangkan kalau kontaminan awal, ya, jadi ada kontaminasi awal dari bakteri itu 10⁻⁴, ya. Jadi jumlahnya 10.000, ya. Itu umur simpannya hanya 5 hari. Sedangkan kalau kontaminan awalnya ada 10⁻⁶, itu hanya 2 hari. Dan kalau 10⁻⁷, ya mungkin pada 1 hari pun sudah rusak, ya, dengan adanya perubahan-perubahan yang kritis dari aspek aroma maupun juga rasa. Jadi penting sekali, makanya dalam proses aging itu reduksi dulu kontaminan awal dari mikroba atau terutama bakteri ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh produk hasil olahan daging. Oke, pada slide ini kita bisa melihat skema jenis-jenis olahan daging dan juga proses yang digunakan, ya. Jadi pada dasarnya semua produk olahan daging itu dimulai dari proses pembuatan adonan atau dough yang umumnya berupa emulsi, ya. Jadi sebagai bahan dasar adalah daging yang sudah kita pelajari, dan umumnya daging ini menggunakan daging yang MDM, ya, mechanically deboned meat, yang otomatis harganya akan lebih murah dibandingkan kalau menggunakan daging yang masih memang untuk retail market, ya, kan lebih mahal. Nah, kemudian juga selain daging, komponen yang bahan yang utama adalah fat, ya, dan juga es, serta bahan tambahan pangan dan bumbu-bumbuan, ya, spices, ya. Dan setelah proses cutter, ya, ada sebenarnya cutter tapi bukan cutter untuk memotong, tapi sini adalah untuk pengadonan. Jadi pisaunya itu pisau untuk membuat adonan, ya. Jadi jangan dibayangkan seperti cutter untuk mengiris, ya, tapi ini suatu alat pengolahan daging yang memang ada pisau di situ yang akan memotong-motong, tapi bukan gerakan memotong dengan tangan, ya, tapi dengan mesin ini. Jadi mesin cutter. Jadi setelah kita campurkan daging, fat atau lemak dengan es dan juga food additive. Nah, food additive yang paling penting umumnya adalah garam, ya. Garam itu akan
tadi sudah kita bahas, impact-nya adalah untuk lebih meningkatkan daya ikat air di garam. Nah, setelah terbentuk dough adonan untuk emulsi, kemudian dilakukanlah proses filling, pengisian ke kemasannya. Jadi kalau sosis kan ada jenisnya, ada yang sosis yang ukurannya besar, jadi disebut dengan casing ya, menggunakan casing kemasannya. Jadi casing itu ada yang diameternya 30 mili, 30 mili, dan juga sampai ada yang di atas 80 mili ya. Jadi adanya nanti kemudian setelah di casing, ada yang proses pemasakannya dengan grill ya, seperti dibakar saja. Itu contohnya untuk bratwurst ya. Kemudian untuk pemasakannya di steam atau dimasak ya, itu seperti frankfurter, wiener ataupun hotdog ya. Kemudian juga bolonya luncheon, itu karena casingnya besar tapi prinsipnya hampir sama dengan hotdog. Kemudian ada juga yang delicatessen. Delicatessen ini umumnya sebenarnya tidak melalui pembentukan emulsi atau penggilingan. Dia tidak melalui proses cutter, tapi dalam menggunakan proses tumbling ya, umumnya yang delicatessen ini. Kemudian untuk bakso adalah proses cetakan, jadi tidak dikemas tapi dicetak dulu, baru setelah dimasak, dimatangkan, kemudian dikemas ya. Atau dengan menggunakan kaleng ya, untuk proses pengalengan, seperti saat kita membuat corned beef ya, untuk corned sapi ya, itu adalah proses pengalengan. Atau casingnya menggunakan yang casing PVDC, yang ini ada sosis S3 ya. Jadi kalau Anda mungkin ingat iklan sosis yang dia tinggal makan ya, jadi S3 itu adalah shelf stable sosis, tapi bisa jadi sosis siap makan, yaitu S3 diprosesnya dengan proses sterilisasi. Dan ada juga produk olahan daging yang kemasannya tidak dikemas dulu, tapi dengan tray ya, kemudian dipanggang yang kita peroleh meatloaf ya. Jadi ini adalah gambaran besar dari produk-produk olahan daging ya. Nanti kalau diproses di mata kuliah teknologi pengolahan pangan akan kita bahas secara detail lebih rinci bagaimana itu penggunaan food additive, bagaimana proses cutteringnya, bagaimana proses casingnya, dan hingga proses pemasakannya ya. Tapi di sini untuk mata kuliah karakteristik bahan pangan, kita hanya mengenalkan saja jenis-jenis dari olahan produk. Nah, mungkin pada slide berikutnya akan saya berikan contoh-contoh untuk video pengolahan dari beberapa produk olahan daging. Jadi silakan disimak. Oke, pada video sebelumnya dicontohkan produk olahan daging hotdog, itu merupakan salah satu sosis matang ya, dan tipe emulsi. Nah, pada slide ini ya diberikan contoh-contoh hasil olahan daging ya, untuk sosis fermentasi. Jadi contoh adalah salami yang sangat terkenal ya, pepperoni yang mungkin Anda pasti sering makan ya kalau makan di Pizza Hut ya. Biasanya pizzanya adalah pizza dengan pepperoni. Jadi adalah salah satu sosis fermentasi. Kemudian ada Meatwurst dan Teewurst. Jadi sosis fermentasi ada yang berupa sosis segar ya. Jadi sosis yang bisa dioles ya, seperti Meatwurst ataupun Teewurst. Sedangkan yang lain-lain sosisnya adalah sosis yang dry sosis seperti salami, pepperoni. Berikutnya ini adalah contoh untuk produk olahan daging yang berupa sosis siap makan, yang dalam prosesnya kita sebut sebagai S3 ya, shelf stable sosis. Jadi sosis yang memiliki umur simpan panjang. Ya, kenapa produk sosis siap makan ini meskipun disimpan di suhu ruang tapi bisa awet ya? Karena dalam proses pengolahannya ini menggunakan kemasan yang PVDC ya. Jadi ini plastiknya nggak bisa dimakan nih, plastik PVDC. Jadi plastik yang tahan untuk di retort, jadi tahan untuk disterilisasi pada suhu tinggi, sehingga
produk sosis siap makan ini sebenarnya tidak ubahnya seperti makanan kaleng ya, makanya jadi awet ya, meskipun di suhu ruang tidak rusak ya, karena PVDC itu sudah bisa berfungsi untuk menggantikan seperti kaleng. Dan di dalam sosis ini itu terbentuk kondisi vakum yang sangat padat ya. Itu yang membedakan kenapa menjadikan shelf-stable sosis. Salah satu produk olahan daging yang penting itu adalah juga kelompok delicatessen product. Jadi ini produk-produk olahan daging yang tidak melalui proses cutter ataupun proses penggilingan daging menjadi adonan daging. Tapi di sini umumnya proses pembuatannya daging hanya mengalami proses tumbling. Jadi dengan alat seperti dibanting-banting ya. Jadi untuk meningkatkan tenderness dari dagingnya. Untuk mereview penguasaan Anda pada materi karakteristik daging bagian kedua ini, silakan coba dijawab ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini. Dan untuk kali ini tidak perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lewat email ya, tapi cukup nanti didiskusikan. Untuk tugasnya adalah di dalam chat New LMS. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di dalam video berikutnya untuk materi karakteristik daging unggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.